Shalom saudara. Selamat pagi. Semangat semua ya. Baik, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan mengajak kita berbicara tentang satu tema yang saya kutip dari buku, ya, satu buku. Apa itu bukunya? Silsilah di Kitab Kejadian, ditulis oleh pendeta Abraham Park, seorang pendeta dari Korea. Dan jadi ide utamanya saya ambil dari buku itu. Jadi khotbah ini bukan ide saya, ya. Tetapi saya pikir bagus untuk kita renungkan, ya, untuk kita bisa mendalami tentang hal pemisahan ini, supaya kita tetap ada di dalam keadaan terjaga. Seperti firman Tuhan berkata, karena itu berjaga, jagalah. Nah, saudara-saudara, teks awal yang saya ambil adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kalau saudara bisa membaca yang di depan, ya, itu isinya seperti itu. Ada yang masih jelas? Jelas ya? Kalau gitu kita baca sama-sama ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara-saudara, ya, khotbah pagi ini intinya adalah, jadi setelah mendengarkan khotbah ini, yang diharapkan dari kita adalah bahwa kita mengerti jati diri kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang terpisah, ya, terpisah dari dunia dan sifat-sifatnya, terpisah dari karakter-karakter dunia yang kalau kita ada di dalamnya itu menghalangi kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang saya kutip ini memberitahukan kepada kita semua tanpa terkecuali bahwa kita adalah pengganti perang dari Israel. Di perjanjian lama Israel dipilih sebagai sebuah bangsa percontohan, bangsa yang diharapkan bisa menjadi bangsa yang menjangkau bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya di perjanjian lama Israel disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi rupanya Israel boleh dikatakan gagal dalam kaitannya menjadi bangsa percontohan bagi Tuhan. Itu sebabnya setelah Yesus mengambil rupa menjadi manusia, maka oleh anugerah Tuhan yang menjadi percontohan bukan lagi bangsa Israel, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan tadi di 1 Petrus 2 ayat 9 ini, beberapa status bangsa Israel di perjanjian lama itu dialihkan kepada semua orang percaya, seperti bangsa yang terpilih, ya kan? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Ini semua adalah status bangsa Israel di perjanjian lama. Tetapi
Sekarang kitalah bangsa yang terpilih itu. Kita itu siapa? Semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi bangsa yang terpilih. Selain itu kita juga menjadi imamat yang rajani. Dan kepada kita juga diberikan julukan bangsa yang kudus. Ya, kita dikuduskan bukan karena perbuatan kita ya. Kita dikuduskan karena semata-mata anugerah Allah. Ketika Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat seperti Korintus, di dalam salamnya dikatakan kepada jemaat Korintus, dan mereka juga disebut orang yang kudus. Jadi status kudus kita itu bukan karena kita hebat, itu karena kita diberi anugerah oleh Tuhan. Tetapi beda dengan suci ya. Suci itu sama dengan kesalehan. Kesalehan itu tergantung kita. Kesucian itu tergantung kita, betul nggak? Kesucian perilaku itu tergantung kita. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus memahami 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini sebagai penggantian perang dari bangsa Israel, dan perang itu diberikan kepada kita. Untuk apa kita menjadi bangsa yang terpilih? Untuk apa kita diberikan status imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat Allah? Supaya kamu memberitakan, coba lihat Alkitabnya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Aretas dalam bahasa Yunani. Saya sudah pernah katakan pada waktu itu, kata aretas selalu merujuk kepada sesuatu yang belum pernah terjadi tetapi menghebohkan. Nah, dalam konteks abad pertama, apa itu? Kedatangan, kematian Kristus dan kenaikannya ke surga. Nah, itu yang perlu diberitakan oleh para murid dan orang percaya. Makanya waktu kita melakukan perjamuan kudus dan kita mengutip 1 Korintus pasal 11, di ayat 26 jelas dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi sebenarnya setelah kita percaya kepada Yesus, ini harus tetap kita gaungkan bahwa tugas kita melekat pada kita adalah pemberitaan Injil, perbuatan Allah yang besar. Jadi agak aneh kalau ada orang yang sudah percaya kepada Yesus tetapi tidak menyadari bahwa hidupnya adalah bangsa yang terpilih, tidak sadar bahwa dia adalah imamat yang rajani, tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menguduskan dia dan dia sudah dimiliki oleh Allah sendiri menjadi umatnya. Ketika Israel memberontak kepada Allah di dalam kitab Hosea, Allah dengan secara sadar mengatakan, kamu bukan umatku lagi. Lo ami, kamu bukan umatku lagi. Nah itu. Tetapi kepada kita Allah mengatakan umat Allah. Ya, ini harus kita sadari, saudara. Kenapa ini saya tekankan? Saya melihat, saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen kadang-kadang melenceng jauh dari status-status yang diberikan oleh Tuhan. Ini harus terus kita gaungkan. Saya pengen khotbah-khotbah dari mimbar GSJ ini adalah khotbah-khotbah yang profetik, kenabian. Profetik itu bukan meramalkan masa depan, akan ada banjir, kebakaran, bukan, itu gak penting. Profetik itu berarti membangun. Dalam perjanjian baru, di dalam jemaat dikatakan bernubuatlah. Bernubuat itu bukan meramalkan masa depan, akan terjadi tabrakan beruntun, bukan.
akan terjadi resesi ekonomi, bukan. Bernubuat dalam konteks perjanjian baru adalah memberitakan berita kenabian kepada jemaat. Kalau dosa, katakan dosa. Amin. Amin. Umat perjanjian baru seharusnya menjadi umat yang kuat dan tahan banting. Tidak ada kata tersinggung, enggak ada itu di dalam umat perjanjian baru. Amin. Jadi kalau Anda bisa tersinggung dengan khotbah, misal nih, saya lihat wajah Anda nggak ada yang tersinggung. Tapi kalau tersinggung ke laut aja, loh iya, udah nggak ada waktunya saudara-saudara mikirin yang gitu-gitu. Amin. Besok Tuhan datang tiba-tiba kita masih tersinggung, tersinggang kita, nggak masuk surga. Amin. Gitu umat Tuhan tuh begitu, supaya kita bisa memberitakan Injil. Kalau hidup kita nggak bisa dicontoh, ya kan? Nggak bisa diteladani, nggak bisa kita beritakan Injil. Padahal status kita bangsa yang terpilih, imamat yang bangsa yang kudus, umat Allah. Status kita besar loh. 4 status yang dimiliki Israel di perjanjian lama, semuanya dikasih ke kita. Jadi kita nggak boleh, saya kan bangsa yang kudus, tapi hidupnya nggak suci. Saya kan imamat yang rajani, ke gereja saja malas. Gimana menjadi imamat yang rajani? Saya kan bangsa yang terpilih, tidak menggambarkan karakter Kristus. Hati-hati saudara-saudara. Suara-suara seperti ini harus saya sampaikan kepada kita, supaya kita memiliki kualitas, supaya kita tidak merasa dinina bobokkan dalam iman yang palsu dan samar-samar. Amin. Kita ini siapa? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan dan menjadi milik Allah sendiri. Itu kita. Berlakulah setara dengan status Anda. Amin. Kalau Anda umat Allah, maka berlakulah sebagai umat Allah. Kalau Anda bangsa yang terpilih, bersikaplah sebagai bangsa yang terpilih, yang terhormat bagi kerajaan Allah. Saudara, sejarah Israel itu dimulai dari perintah Allah. Ya. Jadi untuk menjelaskan 1 Petrus pasal 2 ini, kita akan mengambil contoh Abraham. Sebenarnya ada banyak contoh di Alkitab, tetapi Abraham akan menjadi contoh kita pagi ini. Itu tadi di awal saya katakan, kita harus dipisahkan. Kata kudus itu berarti dipisahkan untuk ketentuan tertentu. Makanya imam-imam itu dikuduskan karena tugasnya itu beda, dipisahkan. Nah, ini akan kita bahas pagi ini, bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Kita akan mengambil contoh dari kehidupan Abraham. Sedikit saudara-saudara, sejarah Israel itu dimulai dari perintah Allah kepada Abraham untuk memisahkan diri. Kalau saudara melihat ke dalam kitab Kejadian pasal 12, dikatakan Allah berfirman kepada Abraham, pergilah. Ya kan? Pergilah. Nah, coba saya baca supaya lengkap ya. Kejadian pasal 12. Pergilah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ya. Jadi saudara, kembali ke tempat yang tadi. Jadi Abraham waktu itu dipilih oleh Tuhan, disuruh pergi, meninggalkan tempat yang nyaman. Lalu ya, perginya Abraham ini saudara itu merupakan
pemisahan diri seorang Abraham. Waktu itu namanya masih Abram, tetapi karena kemudian namanya Abraham, kita sebut saja Abraham. Ya, perginya Abraham dari tanahnya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya, itu merupakan pemisahan diri dari semua faktor-faktor duniawi yang bisa merusak panggilan Tuhan dalam hidup Abraham. Nanti kita akan bahas itu. Abraham dipisahkan dari tanahnya, dipisahkan dari sanak saudaranya, dipisahkan dari rumah bapaknya. Apa tujuan pemisahan ini? Tujuan pemisahan adalah supaya Abraham bisa secara khusus dibentuk oleh Allah untuk menjadi pola di mana nanti Abraham menjadi awal pemberitaan keselamatan di dalam Tuhan. Nanti dari Abraham, pola itu dilanjutkan oleh bangsa Israel, 12 suku Israel. Lalu dari Israel, pola itu dilanjutkan kepada Yesus. Setelah Yesus, baru kita orang percaya ini. Makanya finalnya di kita, ini muaranya di kita. Nah, setiap pemisahan itu pasti menimbulkan kepedihan. Ini kalimat utama, saudara. Jangan anggap enteng dengan proses dalam Tuhan. Proses akan mengakibatkan kepedihan. Makanya kalau Anda dan saya diproses Tuhan, taat. Karena kalau enggak, nanti prosesnya berulang lagi. Pedihnya berulang kali. Kalau Anda dan saya diproses Tuhan tentang satu hal, memang pedih, sakit, taat sampai lulus. Karena kalau enggak lulus, ulang. Itu sama dengan kita berobat TBC. Betul kan? Saya waktu kena TBC itu betul-betul sama dokternya, jangan telat 1 hari pun Pak. Bila perlu jamnya itu selalu pas. Jadi selama 6 bulan waker saya jam 9:55 tuh bunyi. 5 menit saya nyiapin obat, minum air maksud saya. Taruh depan, begitu jam 10 pas saya telan 4 butir. So begitu terus 6 bulan. Kalau lupa sehari, ulang. Betul kan? Lupa sehari aja, ulang. Mana obatnya bikin mual? Ya kan? Gak enak. Seperti itu. Jadi selalu pemisahan itu nanti akan kita lihat selalu mendatangkan kepedihan. Kadang-kadang orang di proses Tuhan pedih, perih, menyayat hati, yang disalahkan Tuhan. Padahal kita yang gak lulus-lulus proses. Nah, kita akan melihat Abraham. Next, di dalam hidup Abraham, saudara, ada 4 proses pemisahan penting. 4. Yang pertama, tadi Abraham dipisahkan dari negeri dan sanak saudaranya. Bukan hanya itu saja, Abraham juga nantinya berpisah dari Terah, bapaknya. Nama bapak Abraham itu adalah Terah, saudara. Jadi pertama-tama kalau saudara belajar dari kitab Kejadian 11, ya, ayat 31 dikatakan di sana, tetapi Terah membawa Abram, anaknya yang paling sulung, Sarai istrinya Abram, Lot cucunya Terah, anaknya Haran, ya. Jadi mereka berangkat dari Ur Kasdim, itu 4 orang. Abraham, Sarah, Lot keponakannya, dan bapaknya Abraham, Terah. 4 orang keluar dari Ur Kasdim, Damsyik. Sekarang tuh Irak.
Mereka keluar dari tanah. Padahal di situ adalah tanah leluhur mereka. Mereka kaya raya di situ. Keluarga Abraham ini adalah keluarga kaya, saudara. Tetapi ingat, pada zaman itu di seluruh tanah Ur dan Kasdim atau Ur Kasdim itu, yang sekarang Irak, mereka menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Saudara, tahapan pertama, ya, Allah memisahkan Abraham dari negerinya, dari sanak saudaranya, ya, dan keluar dari Ur. Padahal di situ mereka kaya raya, di situ tidak kekurangan apapun. Tetapi ingat, di mata Tuhan, keselamatan Abraham dalam pengertian keselamatan kekalnya itu jauh lebih penting ketimbang semua kemakmuran yang ada di sana. Dan kalau Abraham tidak diambil, dicabut, diuproot dari Ur Kasdim, dia tidak akan bisa mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mencabut sesuatu dari diri kita. Pernah merasa ada yang tercabut dari diri kita? Ini bukan bicara gigi ya. Betul? Dan ketika itu dicabut dari kita, itu sakit, saudara. Betul? Sakit itu. Abraham dicabut dari Ur Kasdim. Dia harus meninggalkan harta bendanya di sana. Dia harus meninggalkan kemewahan hidupnya. Dia harus meninggalkan semua wealth kepemilikannya di sana. Dia harus meninggalkan semua yang dia bangga-banggakan di sana. Karena semua itu akan menyelubungi Abraham, menghalangi dia dari pengenalan akan Allah. Jadi dicabut dulu. Artinya apa, saudara? Di mata Tuhan, kebenaran hidup itu jauh lebih berharga daripada apapun. Dan itu kita tidak bisa peroleh dari contoh dari dunia. Hari ini bukan kebenaran hidup yang menjadi jamin uang. Betul? Kamu punya uang, doktor bisa dapat. Gak usah kuliah, wisuda doktor Anda. Punya uang loh. Punya uang, diangkat jadi tentara Anda. Gak usah ikut latihan militer. Punya uang, dapat pangkat, nggak ngerti apa-apa jadi pemerintah. Punya uang, semua uang. Abraham waktu itu punya uang, apa yang nggak bisa dia lakukan di tanah Ur? Tapi Tuhan melihat potensi kerusakan hidup Abraham itu besar sekali. Kalau dia tidak diangkut keluar dari Ur, diangkutlah mereka keluar dari Ur. Terah bapaknya ikut, Abram, Sarai, dan keponakannya namanya Lot. Ya. Waktu mereka keluar dari sana, kita nggak tahu umur Abram berapa. Tapi waktu mereka berempat keluar, tibalah mereka di tanah apa? Di Haran. Lalu di Haran, singgahlah mereka di Haran itu. Setelah singgah di Haran beberapa waktu lamanya, Tuhan memanggil Abraham kembali. Itu Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, Haran, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, rumahnya Terah. Terah ikut nggak? Yang kedua kali ini, Terah nggak ikut, saudara. Bapaknya nggak ikut. Waktu Abraham meninggalkan bapaknya di Haran, Abraham berusia berapa? 75 tahun. Terah waktu itu usianya 145 tahun. Karena waktu Abraham lahir, Terah bapaknya 70 tahun. Kalau Abraham 75 berarti bapaknya sekarang umur 145.
60 tahun Terah sendirian di Haran karena dia baru mati umur 205. Ada itu di sini datanya. Jadi mereka keluar dari Haran. Tadinya dari Ur Kasdim 4 orang. Sekarang dari Haran berapa? 3 orang. Abram, Sarai dan Lot. Saudara tahu, itu pedih, saudara. Dalam budaya kuno, Ibrani kuno, saya udah pernah khotbah tentang anak sulung, betul? Anak sulung itu adalah anak yang paling dekat dengan bapaknya. Itu yang mungkin membuat Terah ikut keluar dari Ur Kasdim. Padahal di Ur mereka kaya raya, tapi karena Abram pergi dia ikut mungkin. Hubungan antara bapak dengan anak sulungnya itu adalah hubungan yang mungkin tidak terpisahkan. Anak sulung hanya boleh meninggalkan bapaknya kalau bapaknya sudah mati secara fisik. Tapi lihat, ketika Allah memanggil Abraham kedua kalinya, ada perintah yang jelas di sana. Kira-kira mungkin begini, kalau bapakmu tidak mau ikut sama kamu, tinggalkan. Wah, ini sadis ya. Kalau kita pahami ini 100% dari konteks masa kini memang sadis ini. Tapi kalau kita belajar memahaminya dalam konteks Abraham, ya ini memangnya harus dilakukan oleh Abraham waktu itu. Dia harus rela dan tega meninggalkan bapaknya, karena bapaknya akan menghalangi dia dari penggenapan rencana Allah dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, pemisahan pertama yang dialami Abraham adalah pemisahan dari sanak saudara, bahkan dari bapaknya. Dan ini menimbulkan kepedihan di hati Abraham. Ketika dia berpisah dengan bapaknya, mungkin ini titik yang paling sedih dari hidup Abraham. Kalau dia berpisah dari abangnya, kakaknya, ponakannya, enggak masalah. Tapi ketika dia berpisah dari ayahnya, ini pasti menimbulkan kepedihan. Tapi ingat, kalau Abraham tidak meninggalkan bapaknya di Haran, rencana Allah akan hidup Abraham tidak akan berjalan dengan baik. Ini pemisahan pertama. Jadi ketika Tuhan memberikan tugas kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terjadi pemisahan. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi pemberita Injil sekalipun dengan sikap dan kelakuan kita, maka akan terjadi pemisahan dalam hidup kita. Dan itu biasanya pengeratan itu terasa sakit. Kalau kita tidak mau merasa sakit, maka kita tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. Ya, ini berlaku buat semua saudara. Generasi hari ini itu susah merasa sakit. Kapan lalu, 2 minggu lalu saya membaca berita di salah satu portal berita internet. Ada satu perusahaan yang memecat anak-anak yang bekerja yang baru lulus itu berapa ya, 400-an orang begitu. Karena anak-anak hari ini menurut dia nggak bisa merasakan sulit sedikit pun, nggak bisa. Tantangan sekecil apapun itu langsung KO. Entah kenapa ini. Kita tidak mau generasi kita begitu, amin. Mungkin juga salah orang tua, karena orang tua suka menolong anak dalam keadaan apapun. Saudara-saudara, kita orang tua mungkin harus berubah dalam banyak hal. Kalau anak kita dalam kesulitan, kadang-kadang kita harus memberi dia waktu untuk menyelesaikan kesulitannya. Orang tua tidak boleh menjadi dewa penolong di setiap waktu bagi anak-anak.
Kalau demikian, anak-anak kita tidak akan mengerti apapun tentang hidup. Sedikit kena gores teriak. Saudara ingat kita dulu seperti apa? Iya kan? Rasa sakit itu akan membawa seseorang kepada kesadaran yang baik. Sama, kalau kita mau dipakai Tuhan, ada yang harus dicabut dari diri kita. Ada. Kalau Anda berkata atau saya berkata, Tuhan, oke, pakai saya, tapi sorry Tuhan ya, sifat saya yang ini jangan dicabut. Memang saya senang Tuhan sifat ini, walaupun ini jelek ini Tuhan, tolong jangan dicabut. Gak bisa, harus dicabut. Gak dicabut gak bisa dipakai Tuhan kita. Padahal tadi di atas, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ingat perumpamaan tentang pesta raja itu, di mana semua gelandangan akhirnya diundang. Semua gelandangan itu, pengemis yang kotor-kotor masuk ratusan ke tempat pesta, tapi satu yang ditangkap. Kenapa? Dia tidak mau mengikuti aturan di dalam. Kamu boleh masuk, tuh ada banyak pakaian pesta, silakan bersihkan diri, baru masuk. Yang satu tidak mau, saya kan tetap gelandangan. Salah sendiri undang saya. Ya kamu harus terima saya apa adanya dong. Saya kan gelandangan, saya harus masuk dengan baju gelandang. Diusir. Semua juga gelandangan tapi mau kok. Betul lah? Anda betul gelandangan. Tapi sebelum Anda masuk ke rumah pesta, di sana ada kamar mandi, ada baju pesta, silakan mandi bersih, ambil baju pesta, masuk ke dalam ruang pesta. Yang lain taat, sama-sama gelandangannya. Gelandangan yang satu ini kepala batu memang. Dia bilang, Anda undang saya, salah sendiri, saya kan memang gelandangan, siapa suruh undang? Masuk aja dia. Apa kata raja itu? Tangkap dia, masukkan dia ke dalam penjara. Jangan main-main, dan itu dihubungkan dengan hidup kita di dalam Tuhan. Begitu kita masuk menjadi umat Allah, berperilakulah seperti umat Allah. Jangan bilang, ya memang saya dari dulunya begini. Ya Tuhan harus terima saya apa adanya. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Kalau kita nggak mau dibentuk, silakan. Sedih memang, pedih. Seperti puisinya Hairil Anwar, pedih dan perih ku mau berlari, berlari hingga hilang. Iya kan? Hairil. Next. Lagi. Yang kedua, pemisahan yang kedua yang terjadi dalam hidup Abraham adalah pemisahannya dengan Lot. Betul? Ketika mereka berangkat dari sana di Kejadian 13, lalu Tuhan memberikan tanah. Lot memilih dengan pandangan duniawinya lembah yang airnya banyak, yang hijau. Tapi lembah itu adalah lembah di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan. Tapi Lot lebih mementingkan potensi harta yang bisa didapat dari sana. Apa yang terjadi? Lot hidup di antara penduduk Sodom dan Gomora, tidak mengenal Allah, perilakunya bejat. Secara sederhana kita mengetahui di Sodom dan Gomora adalah orang-orang yang berperilaku seksual yang menyimpang, yang hari ini katanya homoseksualitas katanya, walaupun banyak tafsiran tentang itu. Tapi secara sederhana kita bisa menangkap begitu. Artinya Sodom dan Gomora bukanlah tanah yang baik untuk pertumbuhan iman. Tapi Lot melihat bukan ke sana. Lot melihat kemana? Potensi
harta yang akan dia dapat di Sodom dan apa yang terjadi? Lot harus berpisah dengan Abraham. Sekali lagi saudara-saudara, ya, Abraham bisa saja memaksa Lot. Dia kan keponakannya kan? Betul nggak? Siapa yang lebih bisa memilih duluan? Abraham dong. Misalnya Lot bilang, "Paman, aku memilih itu." Oh, top, sayang situ. Kamu sana, bisa nggak? Bisa, dia pamannya kok. Dia punya otoritas terhadap Lot. Tapi tidak. Abraham tahu betul, di balik semua yang tampak itu, dia tahu seperti apa penduduk Sodom dan Gomora. Dia tahu kalau dia ke sana, rusak rencana Allah dalam hidupnya. Walaupun yang tersisa tanah gersang. Iya kan? Apa yang kita peroleh dari sini? Saudara-saudara harus sangat bijak. Sesuatu yang menyenangkan secara duniawi bisa saja, ini bisa saja ya, tidak selalu, bisa saja di baliknya ada kekuatan yang akan memisahkan kita dari Tuhan. Bisa saja. Makanya kita diberi hikmat. Yakobus bilang, barang siapa kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Dia yang mempunyai hikmat. Kita perlu hikmat setiap hari. Dan Yakobus menggambarkan ada hikmat yang dari atas, ada hikmat yang dari dunia ini, bahkan ada hikmat yang dari setan. Nah, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Memang ini bukan proses yang mudah buat kita. Setiap hari kita harus terhubung dengan Allah. Di dalam keintiman kita, di dalam doa penyembahan kita, ingatan kita tentang Allah. Hidup memang susah, betul. Hidup memang susah. Tapi susahnya hidup tidak boleh membuat kita lupa tentang Allah. Amin. Apa yang tidak bisa saya kerjakan dalam hidup, itu adalah bagian Tuhan. Bisa gak kita tiba pada level percaya seperti ini? Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk hidup saya. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk hidup saya. Tapi ingat, kalau usaha, pekerjaan, dan semua yang kita lakukan ada yang akan memisahkan kita dari Tuhan, maka pilihlah Tuhan. Jangan terlena. Jangan terlena, saudara. Kalau ada dari pekerjaan kita, unsur dari pekerjaan kita atau aktivitas kita setiap hari yang akan menjauhkan kita dari Tuhan, maka buang itu unsur itu. Buang unsur itu. Saya bicara unsur ya, bukan pekerjaan Anda yang dibuang ya. Unsurnya dibuang. Walaupun itu menguntungkan kita. Tapi kalau itu membuat kita potensi besar menjauh dari Tuhan, buang yang itu. Itu pemisahan seperti Lot dan Abraham itu. Tanah Sodom dan Gomora hijau, airnya banyak. Ada sungai yang cocok buat ternak, cocok buat kebun, cocok buat pokok cocok lah. Dan memang betul, Lot kaya, betul nggak? Tapi setelah terjadi kebakaran di Sodom dan Gomora, yang tersisa dari Lot apa? Nggak ada. Semua harta kekayaannya ditinggalkan karena malaikat Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Bahkan istrinya saking nggak rela hartanya hilang, malaikat sudah bilang terus lari, jangan lihat ke belakang. Istrinya melihat ke belakang, jadilah tiang garam. Makanya di perjanjian baru disinggung itu tentang istri Lot. Ingatlah akan istri Lot, katanya. Memang gak dibilang tiang garam, tapi ingatlah akan istri Lot. Karena itu peristiwa penting dalam sejarah Israel. Ingat-ingatan. Makanya orang Israel itu mengenal hukum ingatan, namanya edot. Hukum ingatan. Salah satunya itu jangan makan daging di pangkal paha, itu ada kan? Itu untuk mengingat perjuangan Yakub yang bergumul dengan malaikat Allah, sehingga pangkal pahanya terpelecok, betul?
di kitab Kejadian itu. Dari situ itu diingat sehingga orang Israel tidak boleh memakan daging yang ada di pangkal paha binatang. Itu ingat-ingat. Tapi kita boleh nggak makan daging di pangkal paha? Boleh, karena kita bukan orang Yahudi. Iya kan? Orang kadang gak boleh lu makan babi. Ini ada ceritanya, wah Anda halangi Alkitab Anda sendiri. Ya gak paham dia. Ya, jadi hukum ingat-ingatan itu namanya edot. Di Alkitab itu banyak. Makanya orang Yahudi itu punya 613 hukum. Sadis nggak? Bisa sadis. Untung Anda tidak jadi orang Yahudi. 613 Anda. Uang plastik nggak boleh sembarangan, kena hukum. Lo iya 613 tuh. Terdiri dari 3 hukum. Hukum yang berlaku secara umum, hukum yang muncul tanpa alasan, hukim namanya. Hukum-hukum peringatan edot. Jadi saudara, ingat akan istri Lot. Ketika Lot memilih kesenangan duniawi ketimbang, Lot kan tahu penduduk Sodom dan Gomora seperti apa. Tapi dia mengambil resiko itu. Demi apa? Yaitu tadi, demi hijaunya padang itu, air yang mengalir, cocok nih jadi kaya nih. Hati-hati ya. Itu pemisahan kedua. Dan Abraham pun pasti, walaupun gak dicatat di Alkitab, pasti dia sedih berpisah dengan keponakannya. Yang ketiga, pemisahan ketiga. Pemisahan dari siapa? Ismail. Ini kenapa Ismail itu ada? Buah dari apa itu Ismail? Ismail tidak pernah salah loh ya. Bapaknya yang salah. Buah dari apa itu Ismail lahir? Ya ketidaksabaran, ketidakpercayaan. Waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari Haran, sebenarnya itu tidak sekedar keluar secara geografis meninggalkan tanah itu. Itu juga seharusnya keluar dari sistem-sistem dosa yang mengikat. Di tanah Ur, di tanah Haran, kalau ada istri tidak bisa melahirkan, maka pembantunya boleh diambil suaminya supaya melahirkan anak bagi istri yang sah ini. Nanti upah bagi pembantunya itu bisa jadi kalau dia muda dibebaskan atau diberikan sebagian harta. Jadi waktu pembantunya lahir ditungguin sama nyonyanya. Begitu lahir nyonyanya ambil. Begitu dia ada di tangannya, nyonyanya tinggal ngomong, inilah anakku laki-laki. Ya tinggal jadi anaknya itu hukum adat di sana. Harusnya ketika Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, hukum itu tidak lagi dipakai sama mereka. Tapi kan Sarai kan nggak sabar kan? Ibu-ibu belajar ya dari Sarai ya. Lo betul saudara, ini pelajaran untuk ibu-ibu. Karena Sarai kebetulan ibu-ibu. Jangan nggak sabaran. Nanti bapak-bapak ada bagiannya. Iya kan? Sarai ngomong, aku ngomel lagi kerjanya. Padahal Abraham bilang gak masalah. Kita gak punya anak pun gak masalah, kata Abraham. Pokoknya Sarai ngomong. Udahlah, udah ambil saja Hagar. Betul lah, Hagar kan namanya kan? Betul? Hagar itu membantuku supaya dia melahirkan anak atas namaku. Abraham mikir, itu kan udah kita tinggalkan di sana adat itu. Enggak ambil aja. Mungkin Abraham ini enggak tahan dengar suara bariton istrinya. Mungkin Sarah waktu itu suaranya selain bariton alto. Gabung, wah, nggak sabar. Sudah. Akhirnya Abraham kembali ke budaya lama. Padahal dia keluar dari Kasdim. Terpaksa dia menuruti istrinya. Lahirlah Ismail. Waktu Ismail sudah besar. Waktu Ismail belum lahir saja udah terjadi perkelahian
perkelahian antara Sarah dan Hagar. Mungkin Hagar hamil terus lewat. Dia kan pembantu. Tapi karena dia udah hamil anaknya Abraham, Sarah lewat. Wih, mana Sarah ya kan? Wih, sadis nih, pembantu banyak gaya nih. Padahal dia ngadu dia kepada Abraham. Dia itu perbuatan itu, padahal dia yang maksa-maksa. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita yang maksa-maksa, kita salahkan lagi orang. Akhirnya terjadi pertengkaran. Betul? Ismail lahir, lalu Allah menggenapi janjinya, Ishak lahir. Alkitab mencatat waktu Ismail umur 17 tahun, dengan dicatat di Alkitab, tapi dia sekitar umur 17 tahun. Dipaksalah Hagar dan Ismail supaya diusir oleh Abraham. Kasihan. Makanya Abraham bilang, Tuhan, kalau boleh Ismail mendapat tempat. Betul nggak? Lalu Tuhan bilang, tenang Abraham, walaupun Ismail terusir dari rumahmu, tetap sih dia akan kuberkati. Dari keturunannya akan kubuat lahir 12 raja besar. Perilakunya akan menjadi seperti keledai liar. Itu bukan negatif keledai liar ya. Jangan, kan betul kan? Itu konteksnya waktu itu positif. Keledai liar itu yang aktif, dia akan menjadi kepala bagi saudara-saudaranya. Ini banyak orang salah menafsir. Bayangkan dari Ismail akan dilahirkan 12 raja. Kalau saya nggak salah itu 12 raja kan? Tapi ingat, bagaimanapun Ismail adalah anak kandungnya Abraham, dan dia harus terpisah dari anak kandungnya itu. Sedih nggak? Sedih nggak? Tapi nggak apa boleh buat, dia harus memang terpisah dari Ismail. Ismail lahir karena dosa, bukan Ismail yang berdosa. Abraham dan Sarahnya yang berdosa. Hagar tidak. Hagar tidak boleh menentang perintah Tuhannya pada masa itu. Abraham dan Sarah yang salah. Ismail lahir dari ketidaksabaran, dari ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada janji Allah itu. Betul? Banyak perkara dalam hidup kita lahir karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Betul nggak? Jadi masalah Anda. Siapa yang tanggung kalau udah jadi masalah gitu? Betul kan? Coba kita renungkan hidup kita. Berapa banyak persoalan yang ada dalam hidup kita itu lahir karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dan janjinya. Berapa banyak itu? Lalu kita mengandalkan diri kita sendiri. Padahal kita selalu berkata, percayalah kepada Tuhan. Dan janganlah mengandalkan kecerdasan Anda sendiri, pemikiran. Iya kan? Muliakanlah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu Amsal pasal 3 itu. Kita harus belajar dari kisah Abraham dan Sarah ini, saudara. Akibat ketidaksabaran melahirkan masalah. Saya tidak bilang Ismail dosa, jangan bilang Ismail itu anak haram ya. Mana ada anak haram di bumi ini? Yang haram apa? Ya perilaku bapak ibunya yang haram. Oh, anak haram, kamu anak halal. Enggak ada anak haram. Amin. Sedih juga itu Abraham tuh, pisah dari Ismail. Bagaimanapun tuh anak kandungnya. Makanya sampai datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Kalau boleh biarlah Ismail mendapat tempat Tuhan. Tuhan menghiburkan Abraham dengan menjanjikan bahwa Ismail pun akan menjadi bangsa yang besar. Makanya saudara-saudara, kita harus minta hikmat sama Tuhan. Jangan sampai kita membuat masalah dengan diri kita sendiri karena ketidaksabaran kita akan janji Tuhan. Karena ketidaksabaran kita akan pertolongan Tuhan. Jangan.
Memang ini butuh hikmat dari Tuhan. Tidak semudah yang saya omongkan. Ini butuh pemikiran yang perenungan yang dalam. Kalau saya begini, ini sesuai enggak dengan Tuhan? Kalau saya menghadapi persoalan ini lalu tindakan saya begini, ini pas enggak dengan kehendak Allah? Kita harus merenung. Tidak ada jalan keluar yang dihasilkan tanpa merenung, itu enggak ada. Betul nggak? Makanya suatu kali Nabi berkata apa? Dalam tinggal tenang, dalam diam dan tinggal tenang terdapat kekuatanku. Bukan berarti setiap masalah kita diamkan. Keliru pula itu tafsirannya kan gitu kan. Jadi dalam diam tinggal tenang kita merenung, kita tahu ini kehendak Allah atau tidak. Kita minta hikmat Tuhan atas persoalan-persoalan kita. Nah, kita tahu harus berbuat apa. Yang terakhir, pemisahan keempat. Pemisahan dari siapa? Ini yang paling sedih. Betul kan? Pemisahan dari Ishak, Kejadian 22. Ishak sudah bertumbuh dewasa. Lalu Tuhan berfirman Abraham, persembahkanlah Ishak, anakmu yang kau kasihi. Bawalah dia ke Gunung Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran bagiku. Apa Abraham bilang, oke Tuhan, beres begitu? Kira-kira begitu? Saya yakin Abraham pasti guling-guling di tanah. Dia bergumul pasti berdoa. Tuhan gak salah ini Tuhan. Bukankah Ishak anak yang kau janjikan untuk menjadi pewaris tunggal bagiku? Bukankah Ishak adalah anak yang aku peroleh ketika usiaku lanjut dan kau berikan mukjizat, ketika istriku Sarah tidak lagi mungkin mengandung, ketika aku sudah layu pada usia 100 tahun. Bukankah semua ini Tuhan Engkau yang rancangkan, kok sekarang malah Engkau yang minta Ishak aku korbankan ya Tuhan? Apa enggak salah? Tapi ingat, ini inti dari keterpisahan Abraham terhadap dunia. Abraham boleh tidak mengerti rencana Tuhan. Abraham bisa tidak mengerti jalan pikiran Tuhan. Abraham bisa bingung dengan semua yang terjadi di sekelilingnya dengan Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Tapi satu yang Abraham tetap tahu, apa itu? Bahwa Allah tidak pernah berubah, setia dan kasihnya, dan karakter Allah tidak pernah berubah. Ibrani berkata, Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, untuk selamanya. Makanya di kitab Ibrani ditambahkan keterangan yang tidak ada di kitab Kejadian kedua. Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebab di dalam pikiran Abraham, kata kitab Ibrani, dia tahu bahwa Allah bisa membangkitkan orang dari kematian. Pernah baca itu di kitab Ibrani? Pasal 11, ketika kitab Ibrani membahas tentang iman dan tokoh-tokohnya. Abraham bisa saja bingung dengan semua yang terjadi di sekelilingnya. Abraham buntu. Dia tidak bisa mengerti kehendak Allah. Kenapa Allah harus meminta Ishak? Kalau aku terpisah dari tanahku, bapakku, saudara-saudaraku, oke lah. Dari Lot, oke. Ismail, ya sudahlah. Ini dari Ishak, anak yang kau janjikan. Yang kau katakan tentang Ishak, aku akan membuat keturunanmu dari Ishak seperti pasir di laut dan banyaknya bintang di langit. Kejadian 15. Ya betul? Apa dikatakan di sana? Udah dapat burut? Ibrani 11 tadi? Coba ibu bacakan keras-keras buat kita. Yang tentang Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk
diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga Sara dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang menjanjikan itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malah orang yang telah mati pun berpanjang keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 17, 18, 19. Karena iman maka Ibrahim tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima yang tunggal. Saudara perhatikan tabir pikiran Abraham. Itu teksnya Ibrahim ya, Bu. Ibu tadi bilang Ibrahim. Abraham. Ibrahim itu versinya Arab. Ibrahim ya di sini. Kitab Ibrani membongkar pikiran Abraham. Seribu tahun lebih yang lalu, bahkan hampir 2000 tahun yang lalu. Ketika kitab Ibrani ditulis, kalau sekarang sudah hampir 4000 tahun yang lalu. Kitab Ibrani bongkar pikiran Abraham. Walaupun di kitab Kejadian 22 nggak diberitahu, tapi ternyata Ibrani menjelaskan bahwa Abraham boleh bingung atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak mengerti kenapa Allah meminta Ishak. Dia tiba pada titik kebingungan yang sangat-sangat bingung. Ketika dia disuruh meninggalkan Ur Kasdim, bahkan Tera dihara, dia masih mengerti itu. Ketika dia harus berpisah dari Lot, dia tahu kenapa Lot memisahkan diri. Ketika Ismail harus dipisahkan dari dia tahu dengan janji Allah bahwa Ismail juga akan diberkati. Tapi ketika Ishak akan diminta dari dia, Abraham buntu. Dia tidak tahu apa maksud Allah. Tetapi ingat, kita perlu mencontoh iman Abraham ini dengan sebuah prinsip. Apa itu? Abraham memang tidak tahu rencana Allah. Abraham memang tidak tahu bagaimana Allah bertindak. Abraham memang tidak tahu detil-detil dari setiap kehendak Allah. Abraham boleh bingung, gelap, tetapi yang dia tetap tahu dan tidak kehilangan sesuatu adalah dia tahu Allah tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Makanya dia bilang dalam hatinya, kalaupun Ishak nanti mati, pasti Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kitab Ibrani berkata, dari sana dia seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Walaupun bukan begitu yang Tuhan lakukan, betul kan? Waktu Abraham mau menyembelih Ishak, Tuhan bersuruh dari sana, ya kan? Abraham, ya kan? Dia mau menguji tindakan Abraham yang percaya kepadanya. Jangan bunuh anakmu. Saudara lihat, memang keterpisahan ini menimbulkan duka cita. Tetapi saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa bahkan yang berharga, paling berharga dan yang paling kita cintai di dunia ini tidak pernah sebanding dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Tapi ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita bukan Tuhan yang meminta Ishak untuk betul-betul dikorbankan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu bagaimana memberi jalan keluar. Tapi Dia juga perlu tahu seberapa penting iman kita bertumbuh di hadapan-Nya. Kadang-kadang apa yang dipisahkan dari kita itu memang sangat berat, saudara.
Saya sendiri berdoa, Tuhan, jangan pisahkan seberat ini. Saudara, waktu saya mulai meracik khotbah ini, saudara, dialog saya dengan Tuhan terjadi. Mengkhotbahkan ini bukan satu hal yang mudah. Mendengarkan khotbah seperti ini pun bukan satu hal yang mudah, betul? Tapi apa yang ada di firman Allah, kita perlu teladani. Kalaupun kita tidak mengerti semua rencana Allah dalam hidup kita, kalaupun kita tidak bisa memahami secara detail apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita, percayalah satu hal, akan karakter dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin, saudara. Tetap berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan, jangan membawa kami ke dalam hal yang jahat. Tetaplah berdoa seperti itu. Tapi kalau ada proses, sekiranya ada proses dalam diri kita, ingat, utamakanlah Tuhan dari semua hal yang ada dalam hidup kita. Mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita tahu bertindak dengan tepat, sehingga kita tetap menjadi bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat keturunan Tuhan.